Ini yang kabar terbaru nih Mas Hersu. Mas Hersu pasti tahu bahwa sekarang apa ijazah dari Gibran itu juga Ya, 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 ya. dipersoalkan. Heeh. Itu saya membacanya aja juga mumet tuh Mbak. Mana yang benar? Karena pernah disebut-sebut juga pernah di sekolah apa Pangudi Luhur Santo Yosef itu Ya, ya Santo katanya Yosef. ternyata kemudian udah ada bantahan dari Mhm. kepala sekolahnya dan sebagainya. Ini gimana sih ceritanya itu? Pokoknya bacanya aja saya mumet sendiri itu. Yang gimana sih sekolahnya Gibran itu yang benar kan gitu. Jadi eh, memang kalau yang secara resminya ya Mas itu kalau yang di Santo Yosef dan juga di sekolah Kristen Solo itu ya kita membacanya itu dari pengakuan netizen. Jadi Ya. pengakuan netizen yang mengatakan oh iya dia pernah sekelas sama kakak saya di SMA Kristen. Oh kakak ya, Sebelumnya bukan dia ya. bukan dirinya, tapi kalau yang di Santo Yosef kalau tidak salah itu mengatakan ya dia pernah di Santo Yosef gitu, tapi tidak sampai lulus, hanya sebentar saja gitu. Jadi memang Gibran ini kan lulus dari SMP itu pada tahun 2022, itu ijazah SMP-nya Mas Hersu. Terus kemudian dia melanjutkan ke Orchid Park Secondary School yang ada di Singapura itu Hmm. tahun 2002 sampai dengan 2004. Begitu. Dua Jadi tahun hanya dong dua ya. tahun. Iya, jadi hanya 2 tahun. Itulah yang kemudian banyak dipertanyakan. Dan yang kemudian dia lulus dari Orchid Park ini, Hmm. itu pun juga dipertanyakan kenapa bukan dari lulusan SMA, ini kan berarti high school ya, itu yang kemudian disetarakan dengan ijazah SMA yang ada di Hmm. Indonesia. Tapi Ini malah justru yang di yang di UTS. UTS itu ya yang disetarakan ya justru Iya, ya. yang di University of Technology Sydney, Hmm. padahal dia tidak masuk ke UTS-nya, dia hanya di Hmm. insert. UTS insert itu adalah persiapan, jadi Hmm. semacam kursus persiapan yang Matrikulasi ya. matrikulasi seperti itu. Jadi misalnya ada beberapa pelajaran mata pelajaran yang diperkuatkan ada tes dulu. Kalau dia tidak lulus, berarti dia harus melalui itu. Melalui itu pun juga dia dites lagi. Ada yang hanya 6 bulan gitu, karena ada beberapa apa diaspora kita yang ada di Australia itu kemudian memberikan tanggapan. Salah satunya memberikan tanggapan yang cukup panjang ada di Facebook begitu ya dia di Sydney University sebetulnya tapi dia katanya sering lewat di UTS itu dan dia tahu kondisinya begitu yang dia mengupas itu Mas Erso yang mengatakan bahwa di UTS itu kalau seandainya pun ijazah ada ijazahnya semacam kursus saja jadi Hmm. bukan ijazah SMA seperti itu yang kemudian bisa disetarakan di Indonesia dan disetarakan di Indonesia itu pun itu banyak sekali pertanyaan karena orang yang ke UTS itu belum tentu dia sudah lulus SMA. Jadi Hmm. seseorang misalnya dia baru kelas 10 seharusnya kan selesai kelas 12. Ya. Dia baru masuk 1 tahun di high school, di SMA, yaitu kelas 10, dia sudah bisa mengambil kursus di situ. Jadi Oh. belum tentu dia lulus dari SMA-nya, begitu Mas Hersu. Jadi inilah yang mungkin Mas Hersu bingung, saya pun juga bingung. Hmm. Tapi apa kalau melihat kondisi pendidikan di luar negeri memang jenjangnya begitu memang berbeda dengan di Indonesia dan apa yang dipelajari kan juga berbeda. Jadi kalau seandainya disetarakan mungkin perlu dilihat juga mata pelajarannya apa saja. Apalagi Gibran ini masuk ke Orchid Park itu yang ternyata dia itu seharusnya pendidikan SMP dan SMA-nya menjadi satu yang bisa ditempuh dalam jangka waktu 4 sampai dengan 6 tahun. Nah, sementara Gibran di Indonesia sudah lulus SMP, masuk ke sana, ini juga Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen atau tentang keberlanjutan kasus ijazah Pak Gibran ini. Jadi, teman-teman, yang mereka katakan itu adalah semoga sidangnya gak nipu dan benar-benar membela yang benar dan mengatakan yang sejujurnya terhadap kasus ini, teman-teman. Jadi, sudahlah dia menang, cocoknya jadi penjual si pisang goreng sambil main mobilan Tamiya atau mainan lainnya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada kejujuran dan keadilan di negara ini masyarakat yang akan mengadilinya. Nah, kalau misalnya para hakim itu tidak bisa mengadili Pak Jokowi dengan Gibran ini, maka rakyat mau mengadili ya karena ya mereka bosan dengan melihat Gibran ini beserta Jokowi yang telah menipu mereka ini. Ya mereka muak dengan hal itu. Nah, jadi kalau misalnya
itu hanya karena kalau misalnya tidak ada penegak hukum atau tidak mau menegakkan keadilan saja dengan Gibran. Jadi ya sebaiknya ya jangan sampai rakyat yang mengadilinya, bikin malu kalian nanti para penjabat ini yang ada di negara ini. Nah, jadi negara jangan sampai kalah dengan dua orang ini, bapak dan anaknya. Ketika hukum masih tebang pilih, jangan salahkan bila rakyat bertindak terhadap ini. Jadi segera tangkap penjarakan yang terlibat ijazah palsu, termasuk perusak demokrasi, perusak bangsa Indonesia. Nah, yang segera dipenjarakan itu adalah yang terlibat di kasus ijazah ini dan yang telah merusak demokrasi bangsa Indonesia kita ini. Nah, jadi teman-teman yang mereka katakan itu memang benar teman-teman. Ya, mereka tidak mau kalau misalnya para yang sudah terlibat untuk membela kebohongan Pak Gibran ini beserta Pak Jokowi, ya mereka maunya harus dipenjarakan semua, ya biar tahu mereka bagaimana rasanya telah menipu rakyat dan menyiksa para rakyat teman-teman. Jadi ya semoga kali ini bisa terselesaikan masalah ini dengan kejujuran dan kebenaran teman-teman, ya biar bisa selesai dan tidak bikin gaduh lagi negara Indonesia kita ini teman-teman. Nah, kalau masyarakat kecil mendaftar satpam saja kalau pakai dokumen palsu, selain diproses hukum kata denda lagi betapa ketat hukum buat orang kecil, tapi kalau pejabat publik yang melanggar justru ditutup-tutupi. Gimana rakyat nggak marah kalau tebang pilih? Nah, kalau misalnya rakyat kecil yang melakukan suatu kesalahan terhadap pelanggaran peraturan yang ada di negara kita, itu pasti hukumannya sangat berat. Namun kalau misalnya juga pemimpin atau mantan presiden negara Indonesia kita itu yang melakukan pelanggaran, ya bahkan pelanggarannya pun ditutup-tutupi dengan kebohongan. Itulah yang tidak adil dan masyarakat tidak mau berterima dengan jawaban kali ini teman-teman. Ya, yang mereka harapkan itu supaya sama-sama diadili teman-teman, tidak ada yang harus dibeda-bedakan dengan hal itu. Nah, rakyat juga muak mendengar ijazah Joko Widodo dan Gibran, kenapa tidak menunjukkan ijazah aslinya. Joko Widodo bikin ruwet-ruwet, maka kesimpulan Joko Widodo tidak punya ijazah asli. Nah, makanya mereka tidak mau menunjukkan ijazah mereka itu yang sebenarnya, karena mereka itu benar-benar tidak punya ijazah teman-teman, ya makanya takut mereka menunjukkan yang sebenarnya. Ya, itulah yang telah terjadi di negara kita ini, hanya karena menipu saja ijazahnya dan memalsukan ijazahnya tersebut teman-teman. Nah, biasanya tiba-tiba sakit mendadak kalau dipanggil sidang, kita tunggu saja apakah sakit lagi, siap-siap penggugat tidak kecewa. Ya, mereka ini kalau misalnya mereka dipanggil di persidangan itu, mereka beralasan, mereka katakan itu mereka sedang sakit, makanya ditunda-tunda terus persidangan, makanya ditunda-tunda karena mereka beralasan mereka sedang sakit. Ya, itulah hasil kecurigaan kita kepada mereka itu, karena ya itu suatu alasan yang tidak tepat, ya, ataupun alasan yang tidak memuaskan. Nah, makanya warga negara Indonesia mencurigai dari situ, ya itu mereka tidak mau datang itu karena memang palsu ijazah mereka itu, makanya takut hadir di persidangan atau takut untuk menunjukkan ijazah mereka yang sebenarnya. Nah, jadi kalau memang kita curiga, ya sebaiknya mereka harus menyerahkan diri saja di tangan pengadilan. Jangan kamu membohongi terus, ya, biar negara kita tidak bertambah ribet hanya karena gara-gara ini teman-teman. Nah, negara ini penjabat penipu, ya karena dicontoh karena presiden penipu, TNI Polri diam aja, pemimpinnya banyak yang korupsi, sumber pembohong dan di Indonesia kita ini. Nah, sebaiknya Bapak Jokowi terus terang aja agar masyarakat bisa aman, ya. Ya, jangan sampai dibohong-bohongin terus. Nah, sebaiknya kamu harus terus terang, ya.
ya, biar masalah ini bisa secepatnya selesai, ya, karena masyarakat bisa bosan dan sangat membenci yang telah melakukan kebohongan di negara tercinta ini, teman-teman. Nah, 280 juta penduduk Indonesia, apa enggak ada yang menyandang S1, S2, S3 dan akademisi yang cerdas? Masa dapat wapres kayak begini? Apa kata dunia terhadap itu? Ya, memang tidak baik, teman-teman. Kalau program Gibran itu cuma satu, yaitu hilirisasi, cuma itu yang terungkap di setiap wawancaranya. Ya, itulah yang tidak kita mau sebenarnya. Nah, ini ciri-ciri dan tanda-tanda yang akan dialami oleh rakyat. Kira-kira keduanya akan terulang kembali yang dilakukan bapak dan anaknya. Betul, teman-teman, mereka trauma dengan hal yang telah dilakukan Jokowi beserta Gibran ini. Jangan-jangan kedepannya pasti akan terjadi lagi. Ya, semoga kedepannya para generasi penerus tidak melakukan hal yang sama. Ya, ini sebagai contoh terhadap kita semua. Ya, biar tidak terjadi lagi hal ini, maka kita harus mencontohkan hal yang sudah terjadi. Karena bikin negara kita jadi tidak aman, ya, sebaiknya kita harus mencontohkan hal yang sudah terjadi pada saat ini. Nah, jadi sama bapak sama anaknya sama aja kelakuannya, ya, teman-teman, ya. Tidak mau bertobat ataupun tidak mau bertobat untuk melakukan kebohongannya, ya. Jangan ketika putusan PN sampai MK tiba-tiba bersandiwara seperti ternak yang dipelihara oleh Mulyono, yaitu Sylvester Matutina. Ya, itulah Gibran pinter bahasa Jawa, mungkin di sekolah di Singapura pakai bahasa Jawa juga. Ya, itulah yang bikin malu kita sekarang, teman-teman. Gibran yang bikin ngawur di negara kita ini. Nah, yang dikatakan sama sederajat diakui publik, bukan les-les lalu dikasih piagam. Nah, kami rakyat kecil, kami mendukung para penegak pejuang kebenaran. Semoga lebih cepat terungkap masalah ini, ya, biar lebih cepat terselesaikan, teman-teman.